Prok 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 3 kali, terus ha gitu ya ke kanan. Prok 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 3 kali, hi. Terus prok 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 3 kali, gitu ya. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Tempo 1, 2, 3. Sekali lagi. Ayo yang semangat. Tempo 1, 2, 3. Tepuk tangan. Terima kasih. Terus selanjutnya Pak Didi. Ya, nama program yang kita ambil yaitu tentang gelis tuh. Kok gelis? Gelis itu apa? Gelis itu bukan bahasa dari Sunda ya. Kalau Sunda kan gelis artinya apa? Cari. Tapi gelis di sini adalah gerakan literasi sekolah ya. Tentang pemanfaatan pojok baca kelas untuk meningkatkan literasi siswa di SDN 1. Yang melatar belakangnya di sini ada dari hasil rapat pendidikan dari tahun ke tahun dan dari capaian akhir semester. Ini adalah ada hasil rapat pendidikan. Ini sudah hijau ya. Untuk tahun 2025 kemampuan literasi murid alhamdulillah itu sudah baik, namun perlu masih peningkatan lagi ya. Terus numerasinya sudah baik alhamdulillah ya. Terus selanjutnya Pak Didi. Ini ada dari capaian akhir semester, kan biasanya penerimaan rapat pada 1 semester itu di SD kami itu untuk hasilnya itu mungkin untuk literasinya masih kurang, ya sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi, yaitu yang melatar belakangi kami dalam mengambil sebuah judul tersebut. Di sini ada pojok baca setiap kelas ya. Di sini yang pertama itu ada pojok baca setiap kelas dari siswa kelas 4 dan dari siswa kelas 3 setiap pagi ya, mungkin 1 minggu 1 kali ya, 1 minggu 2 kali itu diterapkan karena sekarang kan adanya kebiasaan baik. Contoh kebiasaan baik itu apa? Kemarin kan ada olahraga bersama atau senam pagi ya. Setiap pagi di sekolah kita itu ya, itu ada pembiasaan yang hari Senin sudah upacara, yang kedua hari Selasa. Hari Selasa itu sudah pembacaan Asmaul Husna. Terus yang hari Rabu dan hari Jumat itu senam ya Kak Didi. Nah, senam olahraga bersama. Terus untuk hari Kamis itu sholat. Dan hari Sabtunya baru literasi diterapkan pada SD kami. Di sini ada pojok baca lagi nih untuk kelas 5 ya. Sini selain Bapak Ibu guru, kepala sekolah juga melakukan literasi bersama anak didik. Bersama anak didik di perpustakaan, kalau yang itu Bu Suminah kelas 6, literasi di kelas 6. Yang itu juga kelas 2 ya, sama kelas 1 ya. Mari kita melihat video contoh tentang literasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di SD kami. Untuk videonya tidak bisa full karena memori di HP-nya sudah penuh ya, jadinya tidak bisa full. Monggo diperhatikan. Ini adalah khusus lagi yang melakukan literasi
lambungnya yang hitam dan ini lebih mirip pijat. Luka-luka lecet seperti itulah penampilan Amir dan Janton, anak pelayan asli Sumatera. Oleh teman-teman kotanya, Singkwang Amir dijuluki bocah terlama. Julukan itu tidak muncul begitu saja. Banyak peristiwa yang memicu Amir dijuluki seperti itu. Salah satunya adalah saat Amir masih di kelas 5, saat itu Februari tahun 2017, 2 tahun yang lalu. Mulai Amir berteriak sebelum berlari menerobos hutan. Bagaimana tadi? Ikuti ya. Mulai. Pada waktu bersamaan, dua anak laki-laki lain ikut menerobos ke arah yang berbeda. Kedua anak itu bernama Ucok dan Tigor. Amir, Ucok, dan Tigor sedang berlomba menangkap babi hutan. Siap. Ya, itu ada lanjutannya. Tanya nggak muat. Oh iya. Amir, Ucok, dan Tigor sedang berlomba menangkap babi hutan. Siapa yang paling cepat? Dia yang menang. Amir menerobos semak-semak dengan cepat. Di tangannya tergenggam batu besi. Matanya bergerak liar mencari mangsa. Tempat demi tempat ia jelajah. Ini bukan pertama kalinya Amir berburu babi hutan. Sedikit banyak ia sudah berpengalaman. Jadi ia tahu letak-letak hutan yang mungkin ada. Mata dan tubuh Amir seketika berhenti. Ia berkonsentrasi dan menundukkan tubuhnya perlahan. Kini di hadapannya ada seekor babi hutan. Babi yang lumayan besar, itu kira-kira ada 3 meter di hadapan. Dengan cepat, Amir mengamati gerakan si babi. Babi itu sedang memakan sesuatu di balik rerumputan bedding. Tampaknya dia belum sadar kalau Amir sedang mengincar. Amir mendekat secara perlahan. Matanya tidak bersih, menatap kedua. Ia terus berjalan di balik semak-semak tanpa suara. Setelah cukup dekat, Amir keluar dari masjid. Kaget, ya. Babi hutan itu terkejut dan langsung berlari. Bagaimana tadi? Babi hutan dia berlari. Dengan cepat, Amir meletakkan tangannya yang memegang batu runcing dan meleparnya. Bum! Babi itu melesat membelah udara. Meleset, babi itu menghindar dengan tipis. Baru Amir menancap mantap di tanah. Jin begitu Amir besar. Ia mencabut babunya dan mengejar sebenarnya. Kecepatan lari Amir tidak main-main. Ia dapat mengimbangi lari dan hutan. Di depan Amir ada semak-semak yang cukup tinggi. Tadi pula Anak-anak diceritakan seperti itu, kira-kira pada diam seperti itu sama? Sama. Senang berarti ya, kalau mendengarkan cerita itu senang ya. Tadi ya tentang gelis tadi nih, gelis tadi ya, atau gerakan literasi sekolah itu dapat memanfaatkan pojok ruangan yang kita kenal dengan pojok baca kelas. Mengapa kita memilih pojok baca kelas? Yaitu karena itu kita lebih mudah untuk memantau anak-anak dalam berliterasi di kelas ya. Sebelum pembelajaran biasanya dari jam 7 sampai setengah 8 kan pembelajarannya setengah
mulai pukul 7:30 kalau di sekolah kami. Adapun strategi yang mendorong siswa yaitu tentang strateginya ada 3 nanti ya. Yang pertama strategi mendorong aspek suara murid atau voice. Yang pertama memberikan kesempatan pada murid untuk memilih bukunya sendiri atau memilih di pojok baca yang tersedia di pojok baca setiap kelas. Misalnya ada buku dongeng, ada buku komik dan lain sebagainya, ada cerita Islami dan sebagainya di sana ya. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih tempat dan posisi dalam membaca yang diinginkan. Kadang ada yang berpasangan, terus kadang ada yang sikur-sikuran juga ada, tergantung anaknya. Kadang ada yang belosoran seperti itu, ada di sekolah Bapak Ibu juga seperti itu ya. Ya, ada. Untuk kelas 1, kelas rendah Bu, kelas rendah kan kadang belosoran sambil belosoran gitu Kalau kelas tinggi ya nggak ada. Iya. Kan untuk kelas 1, 2 kan masih anak-anak kan jadinya ada ya. Terus yang ketiga memberikan kesempatan kepada murid untuk membaca itu sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa ada tekanan apapun. Itu menurut suara murid. Yang selanjutnya yang aspek kedua yaitu mendorong aspek pilihan murid melalui choice. Pilihannya apa? Misalnya yang pertama memberikan murid untuk mengkreasi kartu literasi milik diri sendiri. Contohnya seperti ini ya. Kartu literasinya seperti ini nih. Ya, anak-anak sudah membaca judulnya apa, halaman berapa sampai berapa, ini angka tanggalnya. Terus ada isi bukunya setelah membaca, itu biasanya kan terdapat isi dari bacaan tersebut dan ada juga paraf dari pendamping itu sendiri, mungkin dari Bapak Ibu guru tiap kelas ya. Yang kedua, mungkin dari sini ada yang mau bertanya mungkin? Atau menambahi? Nomor 2, memberikan kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan hasil bacaan sesuai dengan gaya, minat, dan bakat mereka. Berarti setelah anak-anak itu membaca, itu biasanya anak-anak yang kelas tinggi itu kan bisa mempresentasikan ya. Misalnya sudah membaca misalnya ini halaman 5 sampai 10. Nah, itu terus dipresentasikan dengan bahasanya sendiri. Tidak harus memakai bahasa Indonesia yang asli. Biasanya anak-anak di sini kan kadang ada bahasa campuran, kadang ya bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa, kadang kan masih dicampur-campur ya untuk anak-anak. Terus yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan pada murid untuk mengevaluasi dan merefleksikan hasil bacaan dari masing-masing. Itu strategi yang kedua. Strategi yang ketiga yaitu mendorong aspek kepemilikan murid atau ownership. Yang pertama adalah ada 2 aspek. Yang pertama merespon umpan balik yang diberikan murid dari hasil bacaan. Berarti kan kalau anak tersebut bisa mengungkapkan apa yang telah dibaca, berarti anak tersebut berarti paham tentang apa yang telah dibaca ya. Berarti anak tersebut sudah bisa memberikan, terus selain itu terus diberikan umpan balik pada gurunya. Misalnya anak-anak ini sudah bagus ya, ini berikan tepuk tangan atau berikan apresiasi pada anak tersebut yang sudah berani maju atau tampil di depan kelas ya. Yang kedua, memajang hasil bacaan murid berupa kartu literasi di papan kajian. Berarti kartu ini tadi ya
setelah ini penuh nanti ditempelkan di kertas ini yang berwarna putih tapi ya ditempelkan di sini, terus dikreasi sendiri oleh anak. Dihiasi sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya ini untuk hasilnya itu bisa dilihat di belakang itu ya. Itu ada hasil pajangan untuk tiap anak. Mungkin dari sini Bapak Ibu guru ada yang sama seperti SD kami ya, melakukan literasi setiap pagi atau mungkin 1 minggu sekali ya. Ada pojok bacanya, mungkin nanti saya ada sebuah pertanyaan mungkin untuk dijawab per sekolahan ya. Sebelumnya kita tepuk literasi dulu bisa? Tepuk literasi? Tepuk literasi. Tok buka buku. Tok baca buku. Tok jadi tahu. Tok dapat ilmu. Yes. Ya, bisa ya. Supaya tepuk literasi. Buka buku. Baca buku. Dapat ilmu. Jadi tahu. Dapat ilmu. Yes. Jadi tepuk literasi. Buka buku. Baca buku. Jadi tahu, dapat ilmu. Yes. Nah, tepuk tangan ya. Ini untuk nanti untuk dari respon Bapak Ibu setelah tadi ya. Saya presentasi ke depan, mungkin ini bisa dikerjakan. Ini kan sudah satu SD ya, perwakilan saja. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Mohon izin karena di sini sudah banyak yang kenal, tidak usah berkenalan langsung. Untuk mengefisienkan waktu, saya ingin menanggapi saja apa yang disampaikan oleh Bu Lia dari SDN Sampai. Untuk literasi, apa yang disampaikan oleh Bu Lia itu memang sudah sering sekali dilaksanakan dari beberapa SD, dan itu diutamakan ketika ada namanya kurikulum merdeka. Kemudian untuk pengalaman dari apa yang disampaikan oleh Bu Tias tadi, pengalamannya itu memang sangat bermanfaat bagi siswa, karena dengan adanya seperti itu nanti anak akan termotivasi untuk belajar, sehingga karena anak sekarang ini untuk namanya literasi membaca, kemudian literasi numerasi itu berkurang sekali. Anak yang sekarang itu untuk literasi numerasi itu kadang sampai kelas 4, kelas 5 itu belum hafal perkalian, itu suatu hal yang biasa. Tapi kalau anak yang sudah pandai main HP itu sudah luar biasa. Nah, oleh karena itu dari pengalaman yang disampaikan dari SDN Sampai, itu yang perlu diperbaiki tadi disampaikan, sama juga dengan di SD kami. Untuk perpustakaan itu belum ada. Kalau di situ tadi kan ada, tetapi digunakan untuk kelas karena murid terlalu banyak. Kalau di SD saya itu
muridnya cukup, tapi untuk gedung perpustakaannya belum ada. Kemudian keunggulan dari pengalaman yang disampaikan itu tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa untuk keunggulannya memang perlu sekali seorang guru itu walaupun 5 menit itu mengatakan literasi dengan berbagai cara, misalkan dengan membaca nyaring atau membacakan dongeng, kemudian membimbing siswa dalam menghafal perkalian maupun pembagian itu pun perlu sekali, sehingga nanti ketika pembelajaran anak itu sudah mengalami atau sudah termotivasi untuk siap untuk belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kiai ya. Ya, itulah ada beberapa praktek baik yang telah dilakukan tentang literasi pada sekolahan masing-masing ya. Untuk tadi sudah dikerjakan ya Bapak Ibu semua, nanti bisa Dikumpulkan lanjut. ya lanjut ya. Ulang. Lanjut pulang. Ini kan jam 12 sudah ya. Ya. Untuk materi pada siang hari ini alhamdulillah selesai, dan saya akhiri. Mungkin ada salah kata atau perkataan dari saya yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Mohon izin karena di sini sudah banyak kenal, tidak usah berkenalan langsung. Untuk mengefisienkan waktu, saya ingin menanggapi saja apa yang disampaikan oleh Bu Tia dari SDN Sampai. Untuk literasi, apa yang disampaikan oleh Bu Tia itu memang sudah sering sekali dilaksanakan dari beberapa SD, dan itu diutamakan ketika ada namanya kurikulum merdeka. Kemudian untuk pengalaman dari apa yang disampaikan oleh Bu Tias tadi, pengalamannya itu memang sangat bermanfaat bagi siswa, karena dengan adanya seperti itu nanti anak akan termotivasi untuk belajar, sehingga karena anak sekarang ini untuk namanya literasi membaca, kemudian literasi numerasi itu berkurang sekali. Anak yang sekarang itu untuk literasi numerasi itu kadang sampai kelas 4, kelas 5 itu belum hafal perkalian, itu suatu hal yang biasa. Tapi kalau anak yang sudah pandai main HP itu sudah luar biasa. Nah, oleh karena itu dari pengalaman yang disampaikan dari SDN Sampai, itu yang perlu diperbaiki tadi disampaikan, sama juga dengan di SD kami. Untuk perpustakaan itu belum ada. Kalau di situ tadi kan ada, tetapi digunakan untuk kelas karena murid terlalu banyak. Kalau di SD saya itu muridnya cukup, tapi untuk gedung perpustakaannya belum ada. Kemudian keunggulan dari pengalaman yang disampaikan itu tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa untuk keunggulannya memang perlu sekali seorang guru itu walaupun 5 menit itu mengatakan literasi dengan berbagai cara, misalkan dengan membaca nyaring atau membacakan dongeng, kemudian membimbing siswa dalam menghafal perkalian maupun pembagian itu pun perlu sekali, sehingga nanti ketika pembelajaran anak itu sudah mengalami atau sudah termotivasi untuk siap untuk belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kiai ya. Ya, itulah ada beberapa praktek baik yang telah dilakukan tentang literasi pada sekolahan masing-masing ya. Untuk tadi sudah dikerjakan ya Bapak Ibu semua, nanti bisa Dikumpulkan lanjut. ya lanjut ya. Ulang. Lanjut pulang. Ini kan jam 12 sudah ya. Ya. Untuk materi pada siang
hari ini alhamdulillah selesai dan saya akhiri. Mungkin ada salah kata atau perkataan dari saya yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.